Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Edi Budiarso yang barangkali masih berusaha untuk masuk di room Zoom ini selaku pembimbing pendamping, selaku pembimbing kedua. Kemudian Ibu Hajah Nani Hussein selaku penguji yang pertama. Di sini pengunji tulisannya yang di PowerPoint-mu ya, Gi. Kemudian di penguji kedua ada Pak Irvin Dayadi. Terima kasih Ibu Nani dan Pak Irvin sudah bersedia berkenan hadir di acara seminar hasil pada hari ini. Kemudian dua orang pembahas, Abdul Rohim Arif serta Junaidin. Kami berharap kalian berdua bisa memberikan koreksian-koreksian ya, serta pertanyaan-pertanyaan yang jangan terlalu mungkin takut-takut kalau mau kasih pertanyaan atau kritikan atau perbaikan-perbaikan, enggak apa-apa. Jadi karena ini sifatnya dalam rangka untuk memperbaiki tulisan hasil dari penelitiannya si seminaris si Yogi Dwi Mardiono. Jadi ya enggak apa-apa, sampaikan saja. Kita malah sebagai pembimbing merasa terbantu. Nah, jadi kalau seandainya ada kritikan, ada perbaikan, ada koreksian yang terlewat oleh kami berdua, ya luar biasa. Kami merasa terbantu sekali. Nah, jadi itu semangat untuk ngoreksi, semangat untuk memperbaiki, harapannya bisa kencang. Jangan takut, Gi ya. Artinya kamu juga banyak-banyak diingatkan supaya tulisanmu jadi lebih baik. Nah, nanti ke situ tuh arahannya. Kemudian kepada rekan-rekannya di luar pembahas yang sudah hadir, biasanya dari lab ini ada beberapa anggota juga yang ikut masuk dalam room Zoom ini. Silahkan nanti kalau ada yang mau disampaikan, saran maupun pertanyaan-pertanyaan, silahkan dan jangan sungkan-sungkan. Ya, mudah-mudahan seminar kita pada hari ini lain dari yang lain. Artinya kalau ditawarkan bertanya itu antusias, jangan nanti tidak ada pertanyaan yang muncul, tidak ada yang mau nanya sama sekali karena ngerasa tidak nyaman sama seminaris, nggak apa-apa. Ya, baik, untuk mempersingkat waktu itu barangkali pembukaan dari saya. Nanti akan ada pemaparan dari saudara seminaris 10 atau paling lama 15 menit lah, ya, Gi ya. Ya, Pak. Disilahkan itu nanti mungkin di bagian pendahuluan itu jangan terlalu banyak ceritanya, termasuk metodenya. Perbanyaknya itu di bagian hasil dan pembahasan, karena ini adalah seminar hasil. Ya, jadi kalau ada rumus-rumus ya di skip aja. Rumus-rumus nggak perlu dibacakan dengan keterangan-keterangan masing-masing simbolnya, masing-masing satuan segala macam ya. Oke, sambil disimak nanti apa yang disampaikan Bapak dan Ibu penguji serta para pembahas dan kawan-kawan yang hadir pada hari ini. Barangkali itu dari saya, silakan Yogi untuk memulai memaparkan hasil penelitian. Silakan, layar dari sekarang saya serahkan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Insinyur Nani Hussein MSc dan Bapak Irvin Dayadi SUTMP sebagai penguji saya, serta Bapak Zainul Arifin SUTMP dan Profesor Dr. Insinyur Edi Budiarso sebagai pembimbing 1 dan pembimbing 2 saya. Terima kasih juga kepada pembahas dan teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di seminar hasil saya yang berjudul Uji Ketahanan Api Kayu Sengon Paraserentis Falcataria L. Nielsen menggunakan konsentrasi bahan pengawet natrium silikat Na2SiO2
O3 yang berbeda dan metode pengawetan tanpa tekanan. Salah satu permasalahan utama dalam pemakaian kayu sebagai bahan bangunan adalah bahwa kayu merupakan bahan yang bersifat kombustibel atau mudah terbakar, yang akan terjadi jika kayu dikenai suhu yang tinggi, misalnya oleh api. Mudah terbakarnya kayu adalah salah satu alasan utama bahwa terlalu banyak peraturan dan standar bangunan sangat membatasi penggunaan kayu sebagai bangunan bahan. Syarat utama untuk peningkatan penggunaan kayu untuk bangunan yaitu membuat kayu yang tahan api atau menghambat api yang memadai untuk memberikan rasa aman. Data kebakaran pemukiman yang telah diperoleh dari BNPB pada kurun waktu 2010 hingga 2019 ada total 1.206 kasus kebakaran di seluruh Indonesia, sedangkan untuk Kalimantan Timur jumlah kebakaran pemukiman yaitu 153 kasus dan dampaknya yaitu 117 orang meninggal, 529 luka, dan 30.042 orang kehilangan tempat tinggal. Kerugian yaitu 8.401 rumah mengalami kerusakan, fasilitas pendidikan 30, tempat ibadah 27, dan fasilitas kesehatan 15. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas bahan pengawet natrium silikat terhadap uji ketahanan api dengan menggunakan kayu sengon dengan konsentrasi dan metode pengawet yang berbeda. Hasil yang diharapkan dalam penelitian ini menjadi masukan berbagai pihak, khususnya pengguna kayu rakyat dalam rangka pemanfaatan kayu secara efektif dan efisien, serta pengembangan produk kayu tahan api di masa mendatang, serta natrium silikat sebagai bahan tahan api. Untuk waktu dan tempat penelitian ini waktunya sekitar 4 bulan, 2 bulan persiapan contoh uji, 1 bulan pengujian, dan 1 bulan pembuatan skripsi. Tempat penelitian di Laboratorium Biologi Pengawetan Kayu Fakultas Kehutanan Universitas Mula-Warman. Terus alat yang digunakan gergaji bundar, gergaji besi, penyerut atau ketam, keranjang, contoh uji kayu, kaliper digital dan manual, oven pengering, desikator, timbangan analitik, masker, kaos tangan, gelas ukur, corong, bak pengawet, pemberat, kenlap, paku, bor, kalkulator, stopwatch, korek api, air, alkohol, sungkup pembakaran, burner spiritus, LCD digital thermocouple 6802 tipe K yang dual channel sensor, dan alat tulis. Bahan penelitian kayu sengon beserta natrium silikat. Prosedur penelitian dan pengambilan contoh uji sampel. Pengambilan contoh uji pada batang kayu sengon di nomor kayu yang besar ini, terus dipotong, dijadikan yang 2x2 x 100, terus yang ketiga jadi balok stik, jadi pembagian stik. Yang keempat contoh uji kadar air yang 2x2, yang keempat contoh uji retensi 0,9525 dikali 1,905 dikali 32 cm. Terus dipotong lagi untuk jadi contoh uji ketahanan api. Dipotong yang di bagian yang ada ini, ada catnya, jadi 31 cm. Terus ini metode yang saya gunakan: perendaman dingin, pencelupan, penyemprotan, pemulasan. Terus adapun rumus yang saya pakai, rumus retensi. Terus ini
contoh pengujian apinya. Jadi api sampel dibakar selama 4 menit, diukur suhunya pakai termokopel. Terus setelah 4 menit burner dipindahkan dan diukur suhu yang tadi kayu yang terbakar tadi. Nah, itu dari situ dimulai uji pembakarannya. Diukur sampai suhu api 100 derajat Celcius. Dari situ dihitung lama terbakarnya. Terus dalam penelitian ini dianalisis pengaruh lama perendaman dan konsentrasi bahan pengawet terhadap retensi dan intensitas bakar atau kehilangan berat. Analisis data penelitian menggunakan rancap faktorial acak lengkap 3x4 menggunakan 2 faktor, yaitu konsentrasi bahan pengawet dan metode pengawet dengan 10 kali ulangan dengan faktor sebagai berikut. Faktor konsentrasi bahan pengawet natrium silikat yang terdiri dari konsentrasi 1 3%, konsentrasi 2 5%, konsentrasi 3 7%. Untuk metode pengawetan terdiri dari perendaman dingin, penjulupan, pemulasan, dan penyemprotan. Ini derajat bebas. Perhitungan LSD jika nilai yang didapat F hitung kurang dari F tabel, maka lebih dari F tabel, maka diadakan uji lanjut LSD dengan uji beda signifikan terkecil 5% dan 1% untuk mengetahui perbedaan antara perlakuan dan menentukan perlakuan terbaik dengan menggunakan rumus. Adapun rumus yang saya buat, rumus kadar air kering udara, rumus kerapatan kering udara, dan rumus kerapatan kering tanur. Terus rumus perhitungan intensitas bakar atau rumus kehilangan berat, rumus efektivitas bahan pengawet. Terus hasil penelitian yang telah saya dapat, nilai rataan kadar air kerapatan kayu sengon, kadar air kering udaranya rataan 14,01, kerapatan kering udara 0,326 gram per sentimeter, kerapatan kering tanur 0,295 gram sentimeter per kubik. Nilai rataan retensi pengawet natrium silikat pada kayu sengon. Nilai rataan di sini, nilai rataan tertinggi terdapat di perendaman dingin konsentrasi 3, yaitu yang 7%, dan yang terendah ada di penyemprotan konsentrasi 3, nilainya 11,656. Analisis sidik ragam ANOVA, nilai retensi bahan pengawet natrium silikat pada kayu sengon. Di sini didapatkan hasil yang metode itu hasilnya beda signifikan, sedangkan yang konsentrasi berbeda sangat signifikan. Yang interaksi non signifikan. Jadi yang dilakukan uji lanjut LSD itu cuman metode dan konsentrasi, yang interaksi nggak dilanjutkan uji LSD-nya. Ini uji beda signifikan LSD terkecil, pengaruh dari metode yang berbeda terhadap nilai retensi. Jadi semuanya hasilnya berbeda sangat signifikan, kecuali yang selisih antara metode 1 dengan metode 2. Itu hasilnya non signifikan, cuman itu aja. Terus grafik rataannya, grafik rataan retensi pada metode yang berbeda dengan bahan pengawet natrium silikat. Di sini metode 1 memperoleh hasil yang paling tinggi karena dia paling banyak terkena larutan bahan pengawet, dan konsentrasinya juga ada yang konsentrasi 7 tadi.
Terus yang ini konsentrasi untuk uji beda signifikan terkecil LSD pengaruh konsentrasi bahan pengawet natrium silikat terhadap nilai retensi. Hasilnya semua didapatkan sangat signifikan. Untuk grafik nilai rataan retensi pada konsentrasi bahan pengawet yang berbeda, yang tertinggi ada di K3 karena tadi itu paling tinggi konsentrasinya 7, yang K1 cuman 3%. Nilai rataan presentasi intensitas bakar pada kontrol dan contoh uji kayu sengon berdasarkan metode dan konsentrasi. Di sini intensitas bakar kehilangan berat. Jadi yang paling rendah kehilangan beratnya ada di perendaman dingin konsentrasi 7, nilainya 20,63. Sedangkan yang paling rendah, yang paling tinggi ada di metode penyemprotan konsentrasi 3, nilainya 27,76. Untuk analisis sidik ragam ANOVA intensitas bakar kayu sengon, di sini didapatkan hasil metodenya non signifikan, konsentrasinya bintang 2 sangat signifikan, artinya bisa dilanjutkan bisa diuji LSD lanjut. Terus interaksinya non signifikan, jadi tidak bisa diuji LSD. Uji beda signifikan terkecil pengaruh konsentrasi bahan pengawet natrium silikat terhadap intensitas bakar. Di sini didapatkan hasil semua K1, K2, K3 selisihnya di atas 0,1, 0,05 dan di atas 0,01. Terus untuk grafik nilai rataan intensitas bakar konsentrasi yang berbeda menggunakan natrium silikat, yang tertinggi di K1 karena dia konsentrasinya rendah, jadi lebih mudah terbakar. Dan untuk yang K3 konsentrasinya tinggi, dia bisa agak kurang mudah terbakar, jadi nilainya paling rendah. Perhitungan efektivitas bahan pengawet menurut standar ASTM E69 dari hasil yang didapatkan dari nilai ini belum mencapai standar dari ASTM E69, yaitu lebih kurang sama dengan 7,5, paling tinggi ada di efektivitas 3 yang 20,64. Data nilai suhu maksimum dan lama tiap pembakaran kontrol. Di sini dari bahan pengawet natrium silikat ini tidak bisa menahan suhu panas yang ada di sampel. Kesimpulannya, nilai rataan kadar air kering udara pada kayu sengon Paracerianthus falcataria L. Nielsen diperoleh nilai sebesar 14,01%. Kerapatan kering udara diperoleh 0,326 gram per cm kubik dan kerapatan kering tanur diperoleh nilai sebesar 0,295 gram per cm kubik. Berdasarkan ANOVA, metode pengawet berpengaruh signifikan. Konsentrasi pengawet sangat signifikan, sedangkan interaksi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai retensi bahan pengawet. Semakin besar konsentrasi pengawet natrium silikat yang digunakan, maka semakin tinggi nilai retensi. Retensi tertinggi dicapai pada metode perendaman dingin dengan konsentrasi 7%, yaitu nilai rataan 16,161 gram meter per kubik.
Dan yang terendah pada metode penyemprotan dengan konsentrasi 3%, yaitu nilai rataan sebesar 5,161 kg meter per kubik. Nilai retensi yang diperoleh belum mempengaruhi standar American World Reservoir Association (AWPA) sebesar 2,5 sampai 3,0 ppf atau setara dengan 42 sampai 50 kilogram per meter kubik. Perlakuan pengawetan secara umum sudah cukup baik untuk menahan intensitas bakar daripada kayu yang tanpa perlakuan atau kontrol. Hasil uji kayu yang diawetkan dengan metode perendaman dengan menggunakan konsentrasi 7 menghasilkan nilai intensitas bakar terkecil sebesar 20,639 dan nilai efektivitas 3,143. Sedangkan nilai intensitas bakar terbesar terjadi pada metode penyemprotan dengan menggunakan konsentrasi 3, yaitu 26,720%. Dan nilai efektivitasnya 1,21. Perlakuan pengawetan dengan variasi metode konsentrasi bahan pengawet memperlihatkan kecenderungan terjadinya intensitas bakar kayu yang secara umum masih berada di bawah contoh uji kontrol. Tapi dari hasil perhitungan efektivitas bahan pengawet, nilai tersebut belum memenuhi standar ASTM E69 tentang keefektifan bahan pengawet. Suhu maksimum pada contoh uji perlaku. Suhu maksimum pada contoh uji tanpa perlakuan atau kontrol lebih tinggi daripada uji yang diberi perlakuan, yaitu pada contoh uji tanpa perlakuan sebesar 261,5%, sedangkan yang diberi perlakuan yaitu 205,0 sampai 242,8 derajat Celcius. Saran aplikasi pengawetan terhadap jenis kayu sengon dengan lama perendaman dan konsentrasi natrium silikat yang disarankan dari penelitian ini yaitu metode perendaman dingin dengan konsentrasi 7. Perlu dilakukan penelitian lanjut dengan menggunakan konsentrasi yang lebih tinggi pada bahan pengawet yang berbeda. Saat melakukan metode penyemprotan, sebaiknya dilakukan tetap di tempat tertutup agar kabut yang keluar fokus pada terkena kayu. Perlu dilakukan penambahan contoh uji pada setiap ulangan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Oke, terima kasih ya. Itu tadi pemaparan dari saudara seminaris. Aduh, panjangnya anunya. Terbata-bata lagi kamu anunya, bacanya ya. Oh iya, tadi yang menarik. Nggak tahu yang benar yang mana ya. Posisi kamu buka tabel retensi itu beda nilainya dengan yang ada di kesimpulan. Ya meskipun itu masih berada di bawah standar ASTM ya, yang 42 kilogram per meter kubik tadi. Itu sekedar mengingatkan, karena itu penting ya. Ya syukur-syukur kalau nilainya masih sama-sama berada di bawah standar. Hanya tetap itu nanti konsistenan penulisan dari bagian depan dengan bagian belakang itu perlu menjadi catatan juga ya. Nah, barangkali itu nanti juga menjadi perhatian Pak Irvin serta Ibu Nani. Siapa tahu nanti ada akan mempertanyakan itu. Oke, mungkin itu dari saya. Selanjutnya kita masuk pada sesi diskusi atau tanya jawab. Kesempatan yang pertama ini sudah di-request dari kemarin oleh Ibu Nani. Silahkan yang pertama, Ibu Nani. Ya, terima kasih Pak Zainul. Yogi sehat ya? Alhamdulillah, Bu. Ini main juga ya yang hadir teman-temannya. Dan Pak Zainul, baru kali ini saya membaca skripsi yang tipenya sedikit aja, atau saya yang kurang bagus yang bacanya.
biasanya itu banyak tipe gitu ya. Tapi sekarang punyanya Yogi ini agak kurang, jadi koreksinya agak enak ke bawah ya. Ada beberapa yang mau saya koreksi ya Yogi ya, tolong dicatat ya atau diingat. Karena fakultas tidak merekod, rekodnya sebentar aja hanya untuk laporan bahwa SEMHAS ini memang dilaksanakan, jadi bukan seluruh kan ya. Oke, yang pertama mungkin ini bukan kesalahanmu ya, tapi biasanya gitu kalau kita mengirim dari Word kita rubah ke PDF, kemudian pasti ada perubahan ya, seperti itu ya. Seperti di halaman, saya dari awal aja ya, dari judul sampai ke bawah ya, pelan-pelan. Seperti dari halaman 2 itu kosong ya, yang saya terima loncat halamannya ya, pasti bukan kesalahan ya, pasti bukan kesalahanmu, kesalahan ini kali ya, untuk merubah dari Word ke PDF-nya. Yang kemudian dalam abstrak itu biasanya ini yang pertama judul dulu. Jadi mungkin gelar itu dilengkapi ya, Pak Edi Budiarso ada insinyurnya ya, dia mungkin kalau zaman Pak Jeno sudah yang agak ke sini sudah S aja nggak ada insinyurnya ya. Jadi Pak Edi mungkin nanti insinyurnya ditambahin ya di judul itu. Kemudian di abstrak itu yang bahasa Indonesia biasanya tidak menggunakan gelar ya. Udah Pak Jeno sudah betul tidak menggunakan gelar, tapi di Pak Edi masih ada profesor ya dan MAGR-nya. Jadi nanti dihilangkan saja. Jadi supervised by-nya itu yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu dihilangkan. Ya. Kemudian yang dalam abstrak juga ada yang ketinggalan. Kamu kenapa lupa menggunakan keywords ya? Biasanya kan ada ya keywords-nya. Iya Bu, maaf. Kamu mic-mu dibuka aja, jadi kita bisa interaktif ya. Jadi keyword-mu nggak ada, cari-cari mana nanti dimasukkan yang dalam bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya. Yang agak riskan itu yang abstrak bahasa Inggrisnya saya minta di koreksi ulang aja semua ya. Ini loh. Saya tadi coba minta tolong teman juga, tolong dibantu bahasa Inggrisnya. Dan memang agak parah ya Yogi ya bahasa Inggris, jadi diganti semua. Nanti saya kasihkan ya hasilnya, masih dikoreksi ini. Saya minta tolong teman yang mengerti ya dan biasa juga membantu kami. Jadi abstrak bahasa Inggris kamu tuh diganti semua nanti ya, kita ganti ya, kita perbaiki ya. Karena kalau itu yang kamu munculkan, kasihan nanti pas dibaca, oh ini Pak Edi Budiarso, Pak Jainul, nanti yang pengujinya siapa ini kok nggak dikoreksi, nanti bawa nama kita lagi ya. Ya Gi ya. Ya, nanti abstrak bahasa Inggris saya bantu ini, nanti saya kirimkan. Karena yang dari awal aja judulnya itu sudah repot tuh ya. Misalnya uji ketahanan api kayu sengon, kamu menerjemahkannya sengon wood fire aja, waduh. Padahal seharusnya ada sengon wood fire resisten misalnya atau apa gitu ya Gia. Karena ketahanan. Jadi nanti bahasa Inggrisnya diganti semua keseluruhannya. Kemudian kita lanjut, ini saya catat juga nih. Ini ya, kamu pakai pedoman yang tahun berapa nih Gi? Yang 2020 Bu. 2020 itu rasanya masih ada rumusan masalah ya, karena belum, nanti deskripsi mungkin nggak ada, tapi untuk melihat tujuanmu dan hasilmu itu sudah dilihat di rumusan masalah ya, nggak kamu masukin ya. Gitu. Beberapa bimbingan saya juga saya tanya, ini karena saya sampai saat ini kami juga mungkin dosen tidak tahu mau menggunakan yang mana ini karena belum disahkan ya oleh Senat mungkin ya. Iya. Kalau masing-masing 2019-2020 rasanya ada ketentuan-ketentuannya. Misalnya 2020 masih ada rumusan masalah di sana. Tapi nanti setelah dari skripsi hilang rumusan masalahnya. Nah dari situ penguji ini atau pembahas bisa melihat masalahnya apa sih, kemudian hasil tujuannya apa dan hasilnya apa, bisa dilihat dari sana. Kamu ketinggalan di sana ya di rumusan masalah. Kemudian penulisan dalam tinjauan pustaka ini masih koreksi aja ya semuanya sekarang perbaikan skripsimu. Dalam tinjauan pustaka itu yang seharusnya 21 kamu udah loncat ke 22, jadi akhirnya ke bawah itu salah semua ya. Kamu lihat yang kamu kirim ke kita itu tinjauan pustaka ya 2. Itu
kamu bukannya 21 ya, yang di awal itu kamu 22. Nah, ini kita cek sama-sama. Ya, kamu lihat kayak di ininya, kecuali ditampilkan di Gi, kamu tutup aja dulu Gi ininya Gi, PowerPoint ini, share screen yang PowerPoint kamu buka di filemu. Nah, itu lebih pas kamu buka filemu jadi bisa kelihatan. ya. Jadi di tinjauan pustaka Yogi ya, seharusnya kan 21 ya, pengawetan itu kamu tulisnya 22 langsung ya. Jadi ke bawahnya salah semua nomornya, penomorannya. Akhirnya apa? Pengaruhnya ke daftar pustaka juga jadi salah semua ya. Daftar pustaka, daftar isi ya. Nah tuh nomor 22 kan? Seharusnya kan 21 ya. Ya Gi? Iya, Bu. Ya. Nah, ini sudah saya koreksi, nanti saya kirim, saya punya PDF ke kamu. Tapi tampilkan aja kamu punya ini. Sudah saya perbaiki, ada di PDF saya, nanti saya kirim ke kamu sebagai koreksi ya. Terus yang berikutnya lagi, sebentar saya catatannya di itu tadi yang di tinjauan pustaka ya, akhirnya salah semua ya. Nah, kemudian di tinjauan pustaka juga kamu ada menuliskan mengenai apa ya, risalah jenisnya itu loh, yang warna kuning terakhir, risalah jenis sengon. Kamu scan aja ya, atau di ini apa di screenshot ya, yang sengon yang terakhir halaman berapa? Ambil gambar. Yang risalah jenis yang terakhir, yang kuning, ada gambar kuning paling bawah, saya lupa, nggak apa-apa, ini paling akhir. Nah ini ya, di kami ini warna kuning, di kamu ini sekarang kok warnanya pink ya. Nah ini mungkin sebaiknya kamu ketik ulang aja, karena ada warnanya ya. Putih pun kadang-kadang jadi abu-abu ya kalau kita print gitu ya, kalau kita atau kita screenshot atau kita scan, jadi dia terikut warnanya. Nah nanti ini ya Gia, yang gambar satu nih, ini bukan gambar satu ya seharusnya ya, atau gambar satu ya. Oke, sifat bisnis mekanis ini nanti kamu ketik ulang aja, nggak sampai 10 menit kok ya. Sampai tulisan activate Windows-nya itu muncul. Kelihatan. Ya, itu dia Pak Jeno. Ini loh, active Windows-nya sampai kan bisa, kalau diedit kan bisa dihilangkan ya, Yogi ya. Baik, Bu. Itu nanti kamu ketik ulang aja. Itu bukan Nah, gambar. ya aku masih secara umum ini ya, ini ngoreksinya. Kemudian untuk lampiran juga ya. Kamu tuh tahu nggak Yogi ya? Kami ini dosen tuh udah zoom gini capek sudah. Leher capek, mata capek, ya lebih baik luring kali. Masih juga dikasih gambar di lampiran yang terbalik-balik sama kamu ya, ditambah-tambahin repotnya kami ya. Jadi ngelihatnya harus ini gambarnya. Lampiran itu gambarnya seharusnya diposisikan dengan benar gitu ya. Terus kemudian diurut ya gambarnya. Nah ini coba lihat itu gambar berapa tuh. Ini kebalik-balik ya gambarnya, capek dah ya. Ini terus ada ya beberapa yang terbalik, jadi susah melihatnya. Dan kemudian diurut ya Gi, mana yang duluan kamu kerjakan, jangan sampel yang sudah terakhir yang seharusnya di awal kamu taruh di letakan terakhir ya. Nah ini juga yang pengeboran, aduh ini masa orangnya miring kayak gini sih ngebor, pasti kamu salah masukkan gambarnya. Kalau repot kan bisa di cropping aja ya, misalkan kebesaran atau apa bisa di cropping ya Gi. Ya, Jadi Bu. gambar dalam lampiran itu diurut ya, diurut dari yang pertama kamu kerjakan apa ya, sampai yang terakhir mungkin hasil yang gosong itu, yang arang itu ya. Nah, kemudian jangan terbalik-balik ya, capek kami ngelihatnya ya, kalau saya mau perhatikan juga. Terus gambar itunya sebenarnya pembakarannya jadi nggak jelas ya, karena mungkin kamu tariknya ke kanan atau kiri bukan ujung, jadi gambar pembakarannya itu kurang jelas. Padahal di situ intinya penelitian kamu tuh ya mau melihat pembakarannya itu ya. Oke, kemudian juga di lampiran itu kan ada konsistensi huruf penulisan ya, ada satuan. Misalkan gram jangan sudah tidak menggunakan GR, kita secara internasional ya, G aja ya. Oh ya kalau mau tulis ya gram gitu ya. G aja jangan gram ya. Ya, G. Baik, Bu. Saya belum koreksi semua untuk daftar pustaka, nanti sambil jalan sambil saya koreksi.
itu kan adu mano ada yang terbaru di ngapain kok 80 lagi yang 2019 yang tahun 2000-an ada ya adu mano 2001. ya 1991 jangan yang 8 tahun 80-an yang pada luar betul kamu belum lahir juga itu 80 ya dibaikin nanti gitu. Nah kemudian pertanyaan saya ya mudahan saya juga tidak mau terlalu banyak nanti pada Pak Irfin yang membantu koreksi. Kemudian pertanyaan saya ini, saya ikut seminar 1 cuman lupa saya ya. Kenapa kamu menggunakan natrium silikat ya, padahal ada yang lain ya. Itu pertanyaan saya ya. Kemudian kayu sengonnya kamu dapat dari mana? Kayu sengonnya? Dari sisa penelitian. Jangan gitu, macam sisa penelitian ya. Dari Tenggarong, Bu. Ya, ngambilnya dari Tenggarong, kemudian itu kan rame-rame ya, gitu. Iya, Bu. Ini jawab dulu kenapa ini menggunakan natrium silikat. Itu juga dalam bahasa Inggris nggak ada natrium silikat, itu nggak ada, yang ada sodium ya dalam bahasa Inggris. Nanti abstraknya saya kirimkan ke kamu deh koreksian saya ya. Oke, jawabannya apa? Karena saya baca di Sikreti sebelumnya itu di syaratnya ada tertulis perlu diadakannya penelitian lanjutan dengan metode dan konsentrasi yang berbeda. Jadi saya berinisiatif untuk masih menggunakan natrium silikat tapi dirubah metodenya dari yang sebelumnya. Ya, dan hasilnya ternyata tidak memenuhi standar ya. Kira-kira kenapa? Kira-kira karena metodenya masih sampelnya masih kurang lama terendamnya, Bu. Ya, baiknya memang begitu. Kamu harus baca penelitian mengenai pengawetan yang dengan bahan pengawet anti api ya. Meskipun bukan hanya si natrium silikat, ada juga yang lain ya. Dia jadi fungsinya bukan hanya untuk tahan api, tapi juga ada yang dicampur-campur untuk bahan anti rayap juga, anti jamur dan sebagainya ya. Dan itu memang ternyata kurang lama ya kamu rendamnya ya. Minimal tuh ada yang saya lihat penelitian tuh yang pendam itu 2 jam minimal ya untuk menghasilkan yang hasilnya anti apinya yang sesuai standar itu ya. Jadi harus agak lama gitu. Nah, mungkin untuk yang kedepannya kamu perbaiki dulu koreksi ini dan kemudian nanti saya kirimkan yang saya koreksi ya, seperti itu. Oke Pak Jainu, saya kira itu aja dulu ya. Nanti sambil saya perbaiki ini sambil saya kirim ke yang bersangkutan. Terima kasih Pak Jainu.